Ilahi itu artinya Tuhan. Dewa, Tuhan, ilah. Nah, kau tadi mengaku bahwa Tuhan kau ada tiga. Selesai. Apalagi? Itu bekerja Berarti kau sama. menganut ajaran pagan. Hanya ajaran paganlah yang menyembah lebih dari satu Tuhan. Yahudi tidak ada Tuhan lebih dari satu. Tuhannya tidak berwujud. Islam Tuhannya tidak berwujud. Jumlah Tuhannya cuma satu. Namanya jelas Allah. Nah, Kristen, Nah, Bapa sekarang ilahi, beri waktu kepada Yesus saya bisa nggak? ilahi, Roh Kudus ilahi. Berapa Tuhan kamu? 3. Nah, yang dari 3 itu ada yang berwujud menjadi manusia, yaitu siapa? Yesus. Nah, sekarang Ajaran pagan, ilah itu berwujud atau bernuzul menjadi manusia. Kamu sekarang saya ajaran tanya, pagan. apakah bisa beri waktu kepada saya? Ya silahkan. Kamu 1 menit, kamu udah selesai sama saya. Bagaimana yang tidak berwujud itu kita bisa merasakan, kita bisa mendeskripsikan. Dengar, yang tidak berwujud kita akan melihat dari apa? Kuasanya, ciptaannya. Semua yang kita lihat ini ciptaan dari yang tidak berwujud. Apakah kamu bisa melihat warna angin? Kamu hanya bisa merasakan, tapi kamu tidak tahu warna angin itu seperti apa. Bentuk angin seperti apa. Itulah keadilan dari Tuhan kami. Tuhan kamu tidak adil. Kalau Yesus itu sebagai Tuhan, bagaimana dia bisa meyakinkan wajah dia yang di abad sekarang ini? Dia datang pada abad 1. Tiba-tiba dia pergi pada waktu dia berumur 33 tahun. Pada waktu abad 1, apakah kamu yakin tidak ada orang yang di situ yang yang buta? Pasti ada juga orang buta. Tidak adil bagi orang yang buta. Ketika orang buta ini sudah dewasa, dia mendengar, hei, ada Tuhan yang dilahirkan. Ada Tuhan yang bernuzul sebagai manusia. Tapi dia tidak bisa melihat. Inilah ketidakadilan Tuhan kamu. Tidak adil. Kalau Tuhan ingin menyatakan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya, kepada manusia, bukan berarti Tuhan itu menjadi manusia. Karena Tuhan itu memiliki sifat kemahaan. Maha tidak mungkin tidak menjadi maha. Apakah mungkin orang yang sudah kuliah, dia menjabat gelar mahasiswa, tiba-tiba dia menjadi siswa? Nggak mungkin, bro. Tidak mungkin dia turun level. Manusia itu makan, manusia minum, manusia haus, manusia memiliki nafsu. Tuhan tidak mungkin memiliki nafsu. Paham kok sampai di sini? Jadi kalau Tuhan mau menunjukkan kasih sayangnya dengan cara apa? Ya memberikan rahmat, ridho kepada hamba-hambanya. Nah, hak kita itu apa? Meminta rahmat, meminta ridho kepada Allah. Tetapi kita mempunyai kewajiban kepada Tuhan kita, yaitu apa? Menyembah kepada Tuhan kita dengan cara apa? Ya melakukan perintah-perintahnya yang diberikan, yang diturunkan kepada Nabi dan Rasulnya. Lah, salah satu contoh Yesus. Kamu menakutkan nggak perintah Yesus? Ingat katanya, hei Bani Israel, Tuhan Allah kita Tuhan yang Esa. Kalau kau mau mendapatkan hidup yang kekal, kamu harus mengesahkan atau meyakinkan kepada dirimu bahwa hanya Allah itu Tuhan satu-satunya. Dan dia itu yang harus patut disembah. Bukan manusia yang kau sembah. Kau nggak baca Bible kau. Matius 15. Sekarang saya tanya, Matius 15 nomor 21. Dengar dulu. Perikopnya perempuan Kanaan. Kau dengarkan saya ibu gembala di sini. Perempuan Kanaan datang kepada Yesus. Dia mengatakan Yesus Tuhan. Siapa yang mengatakan Yesus Tuhan? Kristen. Tetapi Yesus tidak menjawab. Tuhan, anak Daud, sembuhkanlah anakku ini yang lagi kerasukan setan, kan katanya. Tetapi Yesus tidak mau menjawab. Bahkan murid-murid Yesus mengusirnya. Terus datang lagi dia. Dia meminta pertolongan kepada Yesus. Baru apa jawab Yesus? Aku diutus hanya untuk domba-domba tersesat dari umat Israel.
Yesus menegaskan kepada perempuan Kanaan, dia hanya untuk Bani Israel. Yesus punya umat, namanya Bani Israel. Nah, tapi apa? Tetap ngotot perempuan itu dan menyembah Yesus. Siapa yang menyembah Yesus? Keresteng. Terus apa jawab Yesus? Tidak patut mengambil remah-remah yang sudah diberikan kepada anak-anak dan memberikannya kepada asu. Itu penegasan Yesus sudah terlalu keras itu. Sampai yang di luar dari Bani Israel dikatakan asu. Benar Tuhan. Tetapi asu ini kan aku pula itu. Jadi yang menyembah Yesus sebagai Tuhan hanya orang yang di luar dari Bani Israel. Kau itu. Jadi kalian ini, Kristen ini, ajaran pagan. Punya 3 ilah dan menginginkan Tuhan bernujul sebagai manusia. Kalian pengen Tuhan kalian nampak. Oke, saya terangkan dulu ya. Gak usah kau terangkan. Dengar dulu. Lukas 7, saya Beri kasih kau waktu di Lukas kepada 7. kita, beri waktu kepada kita. Kita itu artinya kita berbagi ilmu. Kau nanti jelaskan sama saya ini ya. Kau jelaskan sama saya. Tunggu dulu. Ya, saya Kata. bacakan satu data dulu, baru kau jelaskan sama saya. Apa kata? Tunggu dulu. Diam. Dalam Lukas 7 nomor 14. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuh. Ini Yesus membangkitkan orang mati. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Yesus membangkitkan. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan. Semua orang itu ketakutan. Siapa orang-orang itu? Orang-orang Bani Israel. Semua orang itu ketakutan. Dan mereka memuliakan Allah. Bukan memuliakan Yesus. Yesus yang membangkitkan orang mati itu, tetapi mereka malah memuliakan Allah. Sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Mereka mengaku Yesus itu seorang nabi. Nah, apalagi yang di nomor 17-nya? Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Berarti Yesus ini hanya mencakup di daerah Yudea dan sekitarnya. Dan hanya untuk Bani Israel. Dan Bani Israel mengatakan Yesus seorang nabi. Hanya Bani Keresteng yang mengatakan Yesus Tuhan. Kau bantah dulu pernyataan di dalam Bible ini. Ya, siapa yang mengaku Yesus Tuhan di kalangan Bani Israel? Oke, saya beri fakta-faktanya. Bagi saya begini. Keimanan saya. Jangan bagi kau, jangan kau bawa keimananmu. Kau bantah data saya. Siapa di kalangan Bani Israel yang mengaku dan menyembah Yesus sebagai Tuhan, sehingga kalian mengikuti itu. Kalau tidak ada satupun kau bisa tunjukkan di dalam Bani Israel itu mengaku Yesus Tuhan, berarti hanya Bani Kresteng lah yang membuat Yesus menjadi Tuhan. Silakan. Kita itu saling mendengarkan, itu penting. Beri ruang dan waktu. Artinya mendengarkan saya juga penting. Beri waktu. Nah, sekarang saya terangkan. Sebentar dulu, kan ini dialog lintas agama, bukan dialog, ini bukan ceramah gitu. Iya, kalau lintas agama berarti menghargai perbedaan, menerima pendapatnya orang lain. Bukan menghargai perbedaan, kamu jawab aja. Gini, pertanyaan Bunda Nora itu dijawab. Kan gitu. Kalau abang baru berkhotbah gitu. Saya jelaskan begini ya. Iya ya udah. Sok kalian menjelaskan pakai data ya, jangan pakai wifi. Kamu jelaskan pakai data, jangan pakai wifi. Ini Bisa? saya jelaskan. Jangan, nggak boleh pendapatmu, tidak boleh pendapatmu. Diskusi lintas agama tidak mengeluarkan pendapat, melainkan dalil. Iya, saya sampaikan yang berdasarkan fakta Silakan, yang saat ini silakan. sekarang, ya. Iya silakan. Dalam tradisi Katolik, hierarkinya itu dari atas sampai bawah itu jelas. Saya bilang dalil bukan tradisi. Dengar Anda bisa dulu. diskusi enggak? Bukan saya enggak mau dengar. Saya dengarkan, perkataanmu akan kami dulu. dengarkan, tapi yang saya minta dalil, bukan tradisi. Bunda Nora dari tadi mengucapkan dalil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes dibawakan. Kau mau jawabnya pakai tradisi.
Gimana nya kau ini? Saya sampaikan fakta yang terjadi sehingga membuat keimanan kami itu masih menjadi kuat. Iya, silakan menggunakan dalil, saudaraku. Dan Iya, silakan membingungkan menggunakan kalian dalil. itu. Nah, dalam tradisi dalam Katolik itu ada satu sangka Dalil, bagaimana dalil. keimanannya mereka. Dengar dulu. Menghargai hidup sama lanjut. Bang Nelion, simak pertanyaan saya. Tersiar di dalam Lukas 7 tadi, tersiarlah kabar tentang Yesus di Yudea dan sekitarnya. Berarti orang-orang Israel ini, Bani Israel, mengakui bahwa Yesus itu adalah seorang nabi. Iya, memang Orang benar. nabi Hal itu besar dalam telah tradisi datang itu. di antara kita. Dan Allah melawat umatnya. Hanya nabi dan rasul yang punya umat. Nah, sekarang pertanyaan saya begini. Ya, tunjukkan datanya. Siapa di kalangan Bani Israel ini yang menyembah Yesus sebagai Tuhan? Sehingga orang Kristen ini mengikuti Yesus sebagai Tuhan. Oke, kami Ya. Kristen mengikuti Kristus sebagai Tuhan, sebagai Sang Penyelamat. Itu berbeda dengan Yahudi. Mereka yang Yahudi. Dengar dulu. Dengar saya terangkan dulu. Jangan ketawa. Tunggu dulu. Jadi yang kamu ikuti Dengar. Yesus orang Yahudi atau Yesus mana nih? Dengar dulu. Dengarkan baik-baik dulu. Kalau kita jelaskan itu yang pertama dan utama itu dengarkan baik-baik. Makanya dalam tradisi agama Yahudi mereka menantikan Mesias yang akan datang. Sedangkan dalam tradisi Katolik Mesias yang datang itu yang dinanti-nantikan itu telah hadir untuk menyelamatkan manusia. Makanya dalam tradisi Katolik itu Allah yang begitu maha tinggi, maha besar itu yang tak terhingga itu hadir nyata dalam sejarah kehidupan manusia. Itu sebagai salah satu cara untuk menebus dosa-dosa manusia. Sehingga Kau dengar dulu, saya terangkan dulu. Kau cari pun Nelion, kau cari pun sampai mampus, mulai dari Kejadian sampai Wahyu, tidak pernah yang namanya penyalipan itu adalah konsep dari penebusan dosa. Karena yang disalibkan itu sebelum Yesus pun disalibkan sudah ada orang-orang yang sudah Itu disalib. tradisi Romawi, itu tradisi Romawi. Sekarang Ketika- pertanyaan saya, siapa yang membuat tradisi? Bangsa Israelkah yang mengatakan bahwa Yesus disalibkan untuk menebus dosa? Atau hanya orang Romawi dan Kristen? Ayo. Nah, saya Kalau nanti kau jelaskan. bilang tradisi, saya akan minta data di mana orang Yahudi mengakui penyalipan itu adalah bentuk konsep untuk penebusan dosa. Nah, konsep Yang pertama penebusan dosa itu- dengan cara menyalibkan, ini konsep siapa? Orang Romawi kah? Dan Kristen atau orang Yahudi? Orang Yahudi itu pengorbanannya mereka berkurban dengan menyembelih hewan, domba. Nah, sekarang konsep penyalipan ini, penebusan dosa, itu karya siapa? Konsep siapa nih? Romawi kah atau apa? Kau tadi tidak bisa. Udah dua pertanyaan saya. Satu, kau tidak bisa menunjukkan siapa bangsa Israel, siapa orang dari Israel ini yang menyembah Yesus sebagai Tuhan. Yang kedua, konsep penebusan dosa ini konsep dari siapa? Orang Yahudi kah atau orang Yunani? Bukan orang Yahudi, bukan orang Yunani, tapi orang Kristen. Ya oke baik, Nelion. Oke, Anda mute dulu sebentar ya, Nelion ya. Saudara CP, selamat pagi. Selamat Saudara pagi, CP, selamat pagi. saudara-saudaraku, orang-orang yang intelektual. Iya.
Baik, saudara CP, Sebentar dulu, mohon sebentar. maaf Jangan dulu Bang agamanya Beni. apa? Bang Beni, jangan. Jangan dulu Bang Beni. Biar kita selesai dulu satu ini. Kalau dia sudah Saya tidak mau sapa apa-apa aja, dulu. saya mau sapa aja. Mau yakinin Oh, iya. agamanya. Kristen Oh, saya dia. Kristen. Agamanya apa Bang CP? Kristen dia. Kristen. Saya Kristen. Oh, Kristen, baik. Ya. Mohon Nah, ditunggu sebentar dulu ya Bang CP ya. sebentar. Mohon ditunggu sebentar Sama ya. Nelion dulu. Nelion, buka dulu mute kamu. Berarti konsep penebusan dosa itu hanya konsep dari Kristen, bukan orang Yahudi, betul? Iya, karena Nah, sekarang Yahudi pertanyaan saya. menantikan Mesias Pertanyaan saya yang akan sebentar. datang. Pertanyaan saya Sedangkan yang begini. tradisi Pertanyaan saya begini, Kristen, Bang Nelion. Mesias Bang yang Nelion, dinanti-nantikan itu telah Iya, datang. sebentar. Iya. hadirnya nyata Pertanyaan saya untuk begini, Bang menyelamatkan Nelion. manusia. Sebentar dulu, Nah. sebentar. Pertanyaan saya begini, Bang Nelion. Nah, dengar dulu. Kalau sebentar Dengar dulu, Bang Nelion. Saya omong belum selesai. Tidak, kau udah selesai. Kau sudah mengakui konsep penebusan dosa itu adalah konsep dari Kristen. Jangan Pertanyaan saya, konsep itu kalian dapat dari kitab mana? Karena di dalam Bible kalian itu tidak ada sama sekali konsep penebusan dosa dengan cara disalibkan. Dari mana kalian dapat konsep penebusan dosa dengan disalibkan? Bang Nelion turun aja, abang masih kurang paham. itu coba dibaca. Saudara Kalau Bang, misalnya mau Bang mengenai itu. CP ini gimana sih? Bukannya dibantuin, saudaranya malah digituin. Kau Jahat kali ya, Bang, meremehkan ini. keilmuan dari Nelion. Kau belum Saya mau mengajari kita semua tentang dasar keimanan. Jadi Bang Nelion dari mana konsepnya Bang Nelion? Coba dibaca dalam kayak surat-surat di sana itu ada beberapa surat yang dikatakan sebagai sang penebus. Saya bilang penyalipan, sang penebus. Iya. Itu bukan Bunda, berarti bukan disalibkan. Konsep penyalipan manusia untuk menebus dosa itu kalian dapat dari mana? Coba baca Roma Roma berapa? 10 berapa saya Oke. sekitar 9 Kenapa kurang-kurangan kau? Roma 10 nomor berapa? 9. Roma 10. Oke, saya tengok ya. Nanti angkat bendera putih biar masuk si CP kalau kau tidak sanggup lagi. 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Mana sini konsep penyalipan? Terus lucu, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia, berarti yang membangkitkan Yesus Tuhan juga. Tuhan bangkitkan Tuhan. Memang betul kau bilang tadi, Tuhan kau ada 3. Pas lah itu. Pas. Sesuai dengan datamu. Pas. Mana situ? Itu Roma 10. nah dengar dulu, itu keunggulan dari keimanan Kristen membingungkan orang yang tidak orang. Ya kamu aja bingung. Oke, Elion. Sebelum Ya, panjang lebar, membingungkan. kasihan sama Bunda Nora, saudara Elion. Saya baca satu lagi ya Bang Beni sebentar. Ini dia bukan Silakan, Bunda. Roma 10. Nah, karena kitab suci berkata barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Berarti pernyataan di dalam Roma 10 itu mengatakan bahwa Tuhan untuk semua orang itu cuma Allah, bukan Yesus. Ini bagaimana ini? Itu kan konsep tertunggal tadi saya sudah jelaskan tapi dibantah. Makanya saya Sekarang begini. Allah itu Tuhan Tidak. dikatakan di sini. Tunggu dulu. Di dalam Roma 10 nomor 12 Allah itu Tuhan. Tetapi di dalam Roma 10 nomor 9 Yesus adalah Tuhan. Berarti kau memang betul ya mengakui ya bahwa Kristen adalah Tuhannya 3 ya. Dia mulai ketik itu. Dia tadi tidak percaya. Ya kan? Ya kan? saya Nelion? terangkan begini. Enggak. Saya bukan Tuhan, seperti dengar dulu. begini. Yesus itu adalah Tuhan. Allah juga Tuhan.
Roh Kudus juga Tuhan. Berarti sudah benar bahwa kalian punya 3 Tuhan. Nggak ada lagi. Selesai itu. Sebenarnya kalau mendengarkan dengan baik itu saya jelaskan. Oke, saya jelaskan begini. Ya, jelaskanlah. Konsep keimanan Kristen itu berbeda dengan konsep keimanan Islam. Islam itu kan bahwa Allah yang mereka yakini, Allah yang mereka percaya adalah Allah yang tak terhingga. Tetapi dalam konsep Kristen itu Allah yang diyakini itu Allah yang maha tinggi, maha besar itu hadir nyata dalam kehidupan sejarah manusia. Sekarang saya tanya, Roh Kudus itu berbentuk apa? Milion. Roh Ya, Roh Kudus berbentuk apa pada waktu pembaptisan? burung merpati. Berarti benar ini ya. Ini Roh Kudus ini. Roh Kudus ya. Iya kan? Terus Roh Kudus ini. kan, Nih. ini soal Roh Kudus. keimanan. Iya, ada Roh Kudus di sini ya. Burung merpati kan? Iya. Roh Kudus. Iya, Roh Kudus berarti ada 2 Roh Kudusmu. Iya, saya yakin. Iya. Dan membingungkan. Oh iya. Dan membingungkanmu, kan? Berarti itu Tuhan ya. Yang tadi burung merpati yang saya tunjukkan Tuhan lah ya. Betul ya? Betul. Dan menarik ya. Dan menariknya begini. Udah ganti Sampai aja, Bang Benny, ganti aja. sampai- Saya ngomong sama dia, ganti aja. Oke, Bang Gilion. Anda silakan di mute dulu, Bang CP silakan. Oke, selamat pagi Kak Nora Pagi. dan semuanya ya, saudaraku ya. Kang Kakak CP, tadi Bang CP, Ya, mohon ya, maaf ya, mohon maaf sebelumnya. Di room ini tidak penghujatan ya. Gak ada Baik hujatan. Muslim Kita nggak maupun mau Kristen hujat. tidak boleh ada penghujatan. Kalau penghujatan mohon Tidak maaf, ada penghujatan. saya akan turunkan. Iya, saya hanya mengingatkan. Baik Muslim maupun saudara Kristen tidak boleh ada penghujatan. Silakan. Siap. Kak Nora, kakak tadi kan berkata bahwa Tuhannya Kak Nora itu berapa? 1, sama seperti orang Yahudi 1. Satu itu nyata nggak? Menurut kakak Nyata dari satu itu nyata ciptaannya. nggak? Nyata dari ciptaannya. Nyata dari ciptaannya. Bukan masalah ciptaan. Angka satu itu nyata nggak? Alah, kau punya Tuhan 3 aja nyata nggak sekarang 3-nya? Nyata dong. Mana? Bapak mana? Bapak mana? Bapak mana? Tuhan saya satu. Saya bisa buktikan dia satu. Siapa Tuhan kamu? Namanya Yesus. Bapak siapa? Dia sendiri. Oh, berarti waktu Yesus disalibkan, Bapak disalibkan. Pertanyaan kakak jangan ke situ. Kakak buktikan dulu. Saya kan bertanya sama kakak nih. Kakak bilang satu. Yesus, Satu itu dari mana? Dengar dulu. Satu Tuhan itu saya dari satu. mana? Kau bilang begini. Dari mana? Tuhan saya satu. Tuhan saya satu. Siapa namanya? Yesus. Yesus. Bapak siapa? Ya Yesus itu. Berarti waktu Yesus disalibkan, Bapak juga disalibkan. Karena mereka satu. Betul tidak? Jangan lari ke sana. Kakak kan minta bukti. Saya mau bukti. Kakak berkata, dengar dulu. Kamu yang bawa. Tanya dulu. Aturan Karena kamu kakak yang bawa. mengaku Itu kakak. tidak akan saya bawa. Karena kakak mengaku Tuhan kakak kan satu. Buktikan dong dari mana satu tadi. Sekarang begini. Buktikan Kamu dong. punya Yesus, Buktikan dulu Tuhan. satunya kakakku. Karena angka kenapa satu kau itu lari? nyata kak. Kenapa kau lari? Nyata. Dari apa? Dari ciptaannya. Saya bernafas karena apa? Karena izin dari Tuhan saya, Allah saya. Dari mana anda tahu itu satu? Allah. Loh. Karena di dalam surat At-Toha ayat 14, Allah memperkenalkan dirinya. Sesungguhnya aku adalah Tuhan. Sesungguhnya aku adalah Allah. Tiada Tuhan selain aku. Sudah selesai. Itu tidak membuktikan satu kak. Loh, landasan keimanan seorang manusia. Sebentar, Bang Benny. Bunda, Bang Benny, jangan Esa. masuk dulu, biar jangan kita buyar. Landasan keimanan kau dari kitab suci kau yang dibawa oleh para pendeta.
Pendeta berkhotbah dari mana landasannya? Jelas dari kitab suci kau. Landasan keimanan kami dari Al-Quran. Dalam surat At-Toha ayat 14, Allah memperkenalkan dirinya. Tiada Tuhan selain aku. Siapa namanya? Yaitu Allah. Allah memperkenalkan dirinya. Nah, di dalam kitab sucinya orang Yahudi, Tuhan mereka aja memperkenalkan dirinya. Nggak usah dulu, nggak usah dulu ke kitab suci, sekarang Kak. pertanyaan saya, di dalam Bible kau, di mana Yesus memperkenalkan Gak usah dirinya dulu ke adalah kitab Tuhan? suci, buktikan Di dulu dalam Tuhan surat itu satu At-Toha gitu ayat loh. 14, Allah Apa di situ? memperkenalkan dirinya. Kau kalau Ayo. tidak bisa diajak diskusi, saya berhak menurunkan kau. Saya dengarkan. Kau tadi mengatakan dari mana kau tahu Nora kalau Tuhanmu satu? Dari Toha ayat 14. Allah memperkenalkan dirinya. Dia mengatakan tidak ada Tuhan selain aku. Siapa nama Tuhan itu? Allah. Nah, sekarang kau mengatakan Yesus itu adalah Tuhan kau. Bapa siapa? Tuhan kau juga. Bapa itu adalah Yesus. Yesus adalah Bapa. Jadi ketika Yesus disalibkan, Bapa ikut disalibkan? Tidak. Tapi Satu. Yesus dengan Bapa satu. Gini Kak, dengar dulu. Satu bisa dibuktikan nggak? Aduh, satu bisa dibuktikan nggak? Kalau saya bilang Allah itu namanya cuma Allah. Kau tidak, Bapa, Yesus, Roh Kudus. Berarti berapa Tuhan kau? Satu bisa Mana Tuhan? dibuktikan nggak gitu loh? Jawabannya. Kau bisa diajak diskusi nggak? Satu bisa dibuktikan. Satu ya satu, ini satu, ini satu, ini satu, satu bisa kau buktikan satu. Kalau saya pecahkan, tetap dia akan menjadi satu, cuman menjadi puing. Paham kau? Kau tuh yang belajar. Kalian Kristen, kalian tidak belajar. Satu bagaimana membuktikan satu? Ya satu, ini satu. Sekarang Nelion, aku tanya sama kau. Kau satu nggak? Kau satu nggak? Kau satu nggak? Sebenarnya tadi saya mau jelaskan. Kau satu nggak? Saya- Kau satu nggak? Nelion, kau satu nggak? Kalau diberi ruang itu kita jelaskan dengan baik-baik. Tapi ya Kau kalau ngomong itu nggak usah lebih sama saya. Saya diskusi, saya tidak suka yang mencele-mencele. Saya ingatkan sama kau. Saya ingatkan sama kalian Kristen. Walaupun dengan saudara Muslim, saya diskusi bukan orang yang mencele-mencele. A, B, B. Satu, bisa buktikan satu nggak? Di dalam surat Toha ayat 14. Tuhan kami memperkenalkan dirinya. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tiada Tuhan selain aku. Tidak ada Tuhan selain aku. La ilaha illallah. Udah selesai. Kamu apa? Yesus Tuhan. Bapa Tuhan. Roh Kudus Tuhan. 3 nama Tuhan kau. 1 Bapa, 1 Yesus, 1 Roh Kudus. Kami siapa? Allah. Ditanya pun sama anak kecil ya. Anak kecil yang 7 tahun. Siapa nama Tuhan kau nak? Allah tante. Nabi kamu siapa? Nabi Muhammad tante. Terus kitab kamu apa? Kitab Al-Quran tante. Kau ditanya, Nelion, siapa nama Tuhan kau? Yesus. Terus Bapa yang di dalam Bible kau siapa? Tuhan juga. Roh Kudus? Tuhan juga. Dia itu begini, Nora, dia itu 3 pribadi 1 hakikat. Di dalam keilahian panjang kau menjabarkannya. Kalau Islam tidak perlu. Islam tidak perlu. Allah ya Allah. Bagaimana cara kau mengenal Tuhan kamu? Ya dari ciptaannya. Selesai. Yesus gimana? Oh, Yesus pernah datang ke dunia. Oh, abad berapa? Abad 1. Bagaimana ciri Yesus? Oh, rambutnya gondrong, hidungnya mancung, matanya ini. Datang orang Cina. Enggak, Yesus itu matanya sipit. Terus rambutnya tuh agak-agak apa? Terus kulitnya putih. Kan lucu. Itu loh, siapa yang baru masuk itu? Siapa yang baru masuk tuh? Oke, baik. Pak Paniam. Ya, shalom, Ya, boleh. Sarah Paniam, selamat pagi. Selamat pagi. Mohon maaf, agamanya apa, Bang? Kristen Mesianik. Oh ya, silakan, Bang. Coba Mau siapa bertanya. dulu, Ustadz Abu atau Bang Anggur Asam? Atau mau masuk? Enggak, kita semalam belum pada tidur nih, Bunda. Bunda yang Ini ibu-ibu, nggak boleh bapak-bapak. kita belum pada tidur ini, tinggal Bunda Nora yang masih segar bugar, suaranya masih menggelegar. Lanjut, gas. Nelion ini udah fix. Dia udah mengaku ilah dia ada 3. Selesai sebenarnya.
Dan konsep penebusan dosa itu adalah karya Kristen. Konsepnya orang Kristen. Clear semuanya. Dia sudah mengaku itu. Jadi salah satu oknum dari Kristen sudah mengaku Tuhannya 3. Terus yang kedua, konsep penebusan dosa dengan cara penyalipan itu adalah konsep dari Kristen. Selesai itu sebenarnya. Nah, sekarang tinggal Bang Panim. Bagaimana? Saudara Anda tadi mengaku seperti itu, Bang. Ya, itu belum mewakili ya. Oh, belum mewakili. Oh, ya. Nelion, kau diam aja dengan. Nah, tidak, saya Penjelasan dari saudara Kristen dengan pertanyaannya itu belum sempat terjawab itu mengenai itu yang ditanyakan oleh Mbak Nora itu mengarah ke Triteos. Jadi penjelasan mengenai Tuhan kita atau Allah kita yang esa, Echad ya, kalau saya pakai Echad ya. Ha Elohim Echad. Ada lagi ya? Abang denom apa, Bang? Ya saya Messianic Jews. Jadi Siapa tuh, Bang? Kok banyak denom ya, sekarang Kristen, ya? pengikut Kristus, tapi dari Apa, basic Bang? Abang basic gereja apa? Judaism. Pengikut Kristus dari basic Judaism. Di Manado Oh, jadi nggak menyembah Yesus? menyembah Yesus. Kami Jadi yang gini dari- Bun, Mesianik itu dia mempelajari kitab-kitab yang berbahasa Ibraninya juga, Mesianik itu. Oh, Betul tapi ya, tetap Pak menyembah ya? Yesus. Bapak Ya, Enem ya, benar. betul ya? Ya kami pakai Injil Salib, Besorat Haselaf, ya Habrit Ya, Hakadasa. jadi Denom ini juga mempelajari bahasa aslinya gitu. Beda dengan Kristen yang ini cuman LAI doang. Ya benar. Karena kami juga masih ada yang sesuai dengan transliterasi yang masih agak Jadi rancu. jadi kalau boleh disingkatnya maka ortodokan lah begitu kurang lebih. Lanjut. Ya kurang lebih begitu. Ya mengenai penjelasan tadi, sebenarnya singkat aja mengenai Bapa, Putra dan Roh Kudus itu Allah yang Echad itu seperti kita ini manusia punya tubuh, jiwa dan roh. Allah Bapa sebagai sumber dan dia memiliki firman dan memiliki roh yang menghidupkan. Itu ada dalam kitab Beresyit dari ayat pertama sampai ketiga itu sudah menjelaskan. Begitu Bang. Tuhan memiliki firman. Berarti sifat Tuhan adalah berfirman, betul? Ya, kata kerja dengan berfirman dapat. Oke, sekarang pertanyaannya begini Bang Sar. Yang di dalam Yohanes 1, firman telah menjadi manusia, betul? Ya, betul. Yang di nomor 14-nya. Firman itu adalah Allah. Ya, benar. 14-nya, firman telah menjadi manusia. Pertanyaannya begini. Yang menjadi manusia, firman atau Allah itu? Firman, logos atau Berarti bukan Allah ya? ya, satu hakikat dengan Sang Allah. Itu yang di ayat 1 kan. Ayat Hakikat 14 itu firman itu menjelaskan. apa? Hakikat firman apa? Firman itu yang menciptakan atau akal budi dari atau pikiran. Hakikat firman, Bang. Hakikatnya apa? Hakikatnya Tuhan apa, Bang? Ya, memiliki apa? Bapa, firman dan roh itu hakikat Tuhan kan. Bang, Abang tahu definisi hakikat, Bang? Tahu? Apa? Hakikat itu satu hal yang menyematkan menjelaskan ke sesuatu yang tidak dapat. Oh, pantas lah, Bang. Ternyata memang kalian tidak tahu arti hakikat lah, Bang. Hakikat itu adalah suatu hal yang sebenarnya, yang semestinya itu Bang, arti hakikat Bang. Iya, iya. Itu salah Benar, juga. Bang Sar, diam dulu, Nelion. Kau ngaku 3 Tuhanmu. Enggak, maksudnya kan kalau kata hakikat itu kan eksistensi. Bunda Nora, Hakikat bukain itu KBBI adalah- dong Bunda Nora. Daripada berkepanjangan bukain KBBI. Oke, Hakikat itu apa? Biar pada nggak bandel. Esensi Udah diam keberadaan. dulu, dibukain KBBI udah tenang dulu. Bang Elian tenang dulu. Esensi itu. Hakikat itu Hakikat- esensi. Sebenarnya kami Hakikat tidak itu pakai kata adalah- hakikat tapi esensi. Bang,
Hakikat itu kalau menurut KBBI ya. Menurut KBBI, hakikat itu adalah intisari atau dasar. Iya, Dasar. itu namanya Sekarang eksistensi. dasarnya kita ini, hakikatnya kita ini adalah manusia. Hakikatnya Tuhan itu adalah ilahi. Ya benar. Nah, sekarang hakikatnya firman apa, Bang? Ilahi, tetap ilahi. Esensi ilahi itu. Dia Jadi firman berfirman. jadi firman itu Tuhan, Bang. Ya benar. Dia berfirman, dia menciptakan dengan firman. Berarti firman yang menjadi langit dan bumi, berarti langit bumi juga Tuhan, Bang. Enggak, firman menciptakan langit dan bumi. Tuhan menciptakan langit dan bumi dengan berfirman, Bang. Iya, Nah, saya berarti tidak langit dan bumi mengatakan berarti bahwa Tuhan. firman itu Berarti langit dan bumi. Anda yang ketika mengatakan. firman itu telah menjadi langit dan bumi, berarti langit dan bumi Tuhan juga dong. Waduh, Loh, firman waduh. itu yang menjadikan langit dan bumi. Allah Nah, sekarang itu firman menciptakan itu sebentar dengar saya dulu, Bang. menjawab. Dengar dulu, Bang. Firman Ya. itu telah menjadi manusia. Berarti firman itu juga yang menjadikan manusia. Berarti semua manusia di muka bumi ini adalah Tuhan. Ya kan manusia itu kan diciptakan itu kalau diciptakan pertama. Bang Benny atau siapa dulu Yang mau diciptakan nyambung? itu Saya manusia ada telepon. pertama. Bang Benny. Manusia seterusnya itu kan bereproduksi, bukan diciptakan, berkembang biak. Hasil dari berkembang biak itu, kalau manusia biasa itu dari dua keinginan laki-laki dan perempuan, tapi Yesus itu dari rahim Bunda Maria itu Allah menaruh rohnya. Jadi bukan seperti ciptaan. Oh, baik. Kalau Adam itu manusia Pak- pertama diciptakan melalui firman, Pak firman itu siapa? juga yang masuk ke Bapak Niam. Kalau saya tidak tertarik untuk membahas tentang ketuhanan. Kalau tadi sama Bunda Nora membahas tentang ketuhanan, saya lebih tertarik membahas kitab suci. Gimana, Pak? Bapak suka nggak membahas tentang kitab suci? ya kalau mengenai tanah itu saya punya keterbatasan. Tapi kalau Iya, tidak dari apa-apa, Pak. Habit Kan kita namanya Hakadasa atau sama-sama New Testament. tukar pengetahuan, Pak, tukar pengalaman. boleh. Kalau mengenai Ya, New Testament saya bisa singkatnya bernarasi. begini, Pak. Singkatnya begini, kitab suci itu adalah wahyu Tuhan yang dibukukan dan tidak ada campur hasil pemikiran manusia di dalamnya. Sepakat nggak, Pak? Belum sepakat kalau itu. Karena kitab kami itu berisi firman Tuhan. Bentar Pak, izin sebentar. Teman-teman sambil di tap ya, ini goyang-goyang. Jangan sampai kena tombak lagi akun saya. Bantu tap Iwan Pillah. Koh baca WA koh. Lanjut. Jadi kalau belum sepakat saya mengenai itu, tapi karena kan Alkitab kami itu berisi informasi, berisi firman Tuhan yang ditulis oleh para nabi dan ditulis oleh para rasul apa yang dikatakan oleh Sang Firman. Itu kitab kami. Ditulis, Bang. Apa yang seperti kalau Habit Hakadasa, Perjanjian Baru itu ditulis oleh para rasul. Iya, Pak Segala kejadian. Pak Painam. Gini, Pak Painam. Kan kita mau bahas tentang kitab suci nih, ya. Jadi Bapak, saya menggunakan kaidah bahasa Indonesia ya, sambil dari KBBI. Apa itu kitab suci? Kitab suci itu adalah wahyu Tuhan yang dibukukan dan tidak boleh ada buah pemikiran manusia di dalamnya. Kalau ditulis oleh manusia boleh, ditulis boleh. Toh Al-Quran juga ditulis, dipercetakan, dibikinnya sama gitu. Sepakat nggak dengan tema itu? Kalau nggak sepakat nggak apa-apa, saya nggak akan teruskan gitu loh. Ya kalau menurut saya itu akan jadi benturan di penjelasan saya nanti kalau itu dipersempit dengan Saya tidak minta penjelasan, kitab tapi saya minta suci. data.
Ya, saya Ya. tidak minta penjelasan. Bapak cukup menjelaskan saya menggunakan data. Iya kan, karena definisi dulu kita kan belum sepakat. Mm-mm. Definisi kitab suci dengan sudut pandang Anda bahwa itu harus Bukan sudut seluruhnya. pandang saya, Pak. Saya mengambil dari KBBI. Apa itu kitab Oke. suci? Definisi kitab suci itu adalah menurut KBBI wahyu Tuhan yang dibukukan dan tidak ada tidak ada buah pemikiran manusia di dalamnya. Gitu. Nah, ya frasa tidak ada buah pemikiran manusia itu yang akan mental nanti di saya nanti. Oh, berarti Bapak meyakini bahwa ragu kalau apa namanya Bible yang Bapak punya itu bukan asli firman Tuhan. Bapak ragu berarti ya? Bukan ragu, tapi kan itu saya sudah jelaskan dari awal bahwa itu berisi informasi sejarah firman Tuhan, bagian firman Tuhan dan sejarah yang menghubungkan segala firman dalam satu buku. Iya, berarti firman Tuhan kan, Pak. Berarti kan firman Iya. Tuhan. Ya, kalau memang itu firman Tuhan, mari kita uji gitu loh. Itu yang saya Nah, maksud, kita bisa. uji Kalau gimana? itu menguji firman Tuhan bisa. Bisa, oke, baik. Bapak juga bisa bantah, tapi bantahnya pakai data, Pak ya. Gak boleh pakai menurut Bapak atau menurut saya atau menurut siapa, itu gak bisa. Bapak bantahnya pun harus menggunakan data. Baik, saya mulai dari hal yang paling kecil dulu, Pak ya. Sebentar, bisa saya beranalisis sedikit. Kalau misalnya itu harus Silakan. mengenai seperti kalau dalam bahasa Yunani kan misalnya kitab Injil yang pertama itu yang Injil sinoptik Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu kan Ya, Matius, dari Markus, awalnya Lukas. sudah ditulis kata Sinoptik nggak ada Yohanes, Pak. kata- Pak, sinoptik kata nggak ada Matius. Yohanes, cuma 3, Pak. Ya, kalau Matius, itu Markus, Lukas. ya kalau Yohanes itu, tidak termasuk sinoptik. tapi menurut kami itu salah satu sinoptik. Iya, oke lah, oke lah. Gitu. Jadi dengan kalau itu kan menurut Yohanes, menurut Markus, menurut Matius itu peristiwa. Injil itu kan peristiwa. Peristiwa yang dituliskan menurut Lukas dan menurut Yohanes, menurut Matius, peristiwa yang dengan narasi yang berbeda. Gaya bahasa juga berbeda. Jadi tergantung audiensnya. Kalau misalnya Matius itu, makanya di awal kalau di bahasa Yunani kan itu kata Matius, ya kata Lukas. Itu menurut Lukas, nah Iya, tadi ada ada masalah, benturan Pak. Saya sedikit. saya tidak mempermasalahkan itu menurut Matius, menurut Lukas. Saya Oke. tidak mempermasalahkan Silakan ya. lanjut kalau begitu. Nanti Tidak masalah. saya akan bacakan ya. Oke. Bapak bisa lihat di layar di sini. Sebentar saya balik kameranya dulu. Ya. Nah, Bapak bisa baca di sini. Ini Alkitab Sabda, walaupun di ladang, dan yang satunya akan dibawa dan yang yang lainnya akan ditinggalkan. Bunyinya seperti itu, Pak. Bapak bisa cek juga di Alkitab Bapak, di Bible Bapak. Ternyata, Pak, di sini dituliskan bahwa ayat ini tidak asli. Oke, ayat ini tidak asli, Pak ya. Tulisannya seperti itu, Pak ya. Ini ya. Nah, saya belum percaya, Pak, dengan ini. Saya cari perbandingannya di Bible lagi, ya, yang berbahasa Hebrew. Nah, ini Bible yang berbahasa Hebrew, ya. Jangan yang Hebrew lah. Sebentar, Pak, ya, sabar. Oke. Nah, di sini ada juga Bible yang dari negara tetangga kita, ya, dari negara Sakura, dari Jepang. Kebetulan saya bisa bahasa Jepang, saya bisa baca, jadi supaya tidak terjadi kesalahan ya. Nah, ini dari kitab Lukas, Pak ya. Ini kitab Lukas, Pak ya. Oke, Lukas 17. Sorry.
Ya, Lukas 17 Pak. Ini kitab Lukas Pak. Bapak bisa screenshot ini nanti kalau saya bohong. Capture-nya 17 ya. Yang ayatnya 36. Nah, ini tidak ada Pak ayat 36. 34, 35, 36-nya bersambung, digabung. Berarti nggak ada, kosong. Ini berarti kosong. Ini tandanya kosong. Nah, 37-nya ada Pak di sini. Ini 37. Ya. Ini sudah ada buktinya satu. Oke. Saya ambil lagi sekarang dari kodek yang tua nih Pak. Ya. Ada kodek Sinaiticus. Ya Pak. Nah, saya ambil dari kodek Sinaiticus. Kitab Lukas. Ini kodek Sinaiticus Pak ya, bisa dilihat Pak ya. Halo Pak. Ya, lanjut. Ya, kodek Sinaiticus Pak ya, bukan editan saya, bukan buatan saya. Lukas pasal 17. Oke, pasalnya sudah 17 Pak ya. Ini 17. Ya, 17 bisa dilihat. Nah, kita lihat lagi. Nah, di sini pun pasal 36 tidak ada, Pak. Ada 35 langsung ke 37, 34, 35, 37. Pertanyaan saya, Pak, LAI dapat dari mana? Yang ayat ke-36 dari Lukas 17 ayat ke-36 itu LAI dapat dari mana? Silakan, Pak. Ya. Saya coba menjelaskan ya. Oh, bukan dijelaskan Pak, dijawab dengan data Bapak. Bapak harus mengeluarkan data, bukan dijelaskan. Kalau dijelaskan saya bisa Pak. Oke. Data yang Punya ada. data nggak untuk Buka dulu WA ayat kok, buka WA. Lanjut Pak Sar. Buka WA. Ayat 36 itu ada tutup kurawal ya. Tutup kurung. Buka kurung, tutup kurung. Kalau disebutkan seperti itu biasanya dari sumber manuskrip dan kodeks itu diterjemahkan tapi datanya itu tidak ada. Dan ayat yang tertulis itu dia masuk dalam liturgia Kristen, di mana seperti doa Bapa Kami. Kalau Katolik cuma sampai di daripada yang jahat, amin. Dan jemaat berkata, nah itu ditutup kurung, buka kurung, tutup kurung juga. Itu tidak ada, karena itu dalam tradisi ibadah. Biasanya kalau buka kurung, tutup kurung itu karena dalam tradisi ibadah itu, Pak. Misalnya imam membaca dan jemaat menjawab dengan apa yang telah tertulis dalam liturgi. Itu menurut saya. Tapi di dalam data itu juga tertulis seperti itu, seperti doa Bapa Kami, Pak. Kalau dalam Ya begini Pak, pertanyaan itu menurut Bapak. Ya itu menurut Bapak. Saya tadi sudah tunjukkan data dan saya sudah perlihatkan, ya kan, rujukannya. Nah Bapak kalau menurut Bapak itu nggak bisa Pak, diskusinya begitu. Oke, berarti Jadi saya terima apa yang data itu. Ya. Nah, Karena berarti pertanyaan saya, apakah begini Pak, apakah kitab suci Bapak itu otoritas tertingginya itu dipegang oleh manusia, bukan oleh Tuhan? Karena manusia bisa seenaknya memasukkan tulisan itu tanpa itu lembaga yang panjang. menulis itu, Pak. Berarti otoritas tertinggi kitab Bapak itu suatu lembaga, bukan Ya, Tuhan. benar. Ya, kunci juga kan berarti lembaga itu. definisi kitab suci di sini Bapak gagal, ya. Bible Bapak dikatakan definisi kitab suci gagal. Karena otoritas tertinggi Bapak sudah mengakui bahwa itu otoritasnya adalah lembaga, bukan otoritas Tuhan. Ya, Makanya saya berani makanya pastikan, saya berani katakan bahwa kitab suci yang Bapak pegang itu gagal disebut kitab suci. Kalau Bapak mengatakan seperti itu. Oke. Itu dikatakan kan dari narasi Bapak, sumber data dari KBBI itu harus wahyu dan tidak ada campur tangan manusia. Di mana saya sudah tadi mengakui bahwa kitab ini ditulis mengenai firman Tuhan, tapi yang ditaruh dan disusun sebagai informasi
ada informasi bagaimana tata cara jemaat beribadah. Jadi dihubungkan semua firman yang disatukan, tapi di situ mengandung tata cara ibadah. Seperti contoh doa Bapa kami itu, saya hanya bisa menjawab itu. Tapi mengenai data, saya menerima apa yang disuguhi oleh Bapak. Kalau memang tidak ada, ya memang tidak ada, Pak. Saya nggak bisa paksakan. Karena saya sudah mengakui dari awal. Iya. Saya juga Iya. tidak memaksa Bapak harus mengada-adakan, tidak. Iya. Tapi itu yang saya temui seperti itu. Sebenarnya masih banyak Pak. Hal-hal seperti itu gitu ya, yang tulisan tidak asli itu masih banyak sebenarnya. Cuman karena jawaban Bapak tadi seperti itu ya, saya rasa saya akan keluarkan juga soal-soal berikutnya. Bapak akan menjawab hal yang sama. Jadi saya rasa cukup lah ya diskusi saya dengan Bapak. Mungkin silakan dengan Bang Anggur Asam, monitor Bang Anggur Asam. Itu lanjut bang, aman. Bang Madu Kuba. Oke, baik Pak. Sambil kita menunggu ya, saya tunjukkan satu data lagi deh. Oke, udah datang nih Ahi Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ngumpul nyawanya, udah ngumpul belum? Oh, saya Pak fit terus. Alhamdulillah. Baru bangun, nyawanya udah ngumpul semua. Oke, siap. Lanjut Ahi Bayu sama Pak Tarhapan Panam. Ada Silakan Bunda Ahi Bayu. Tiara juga boleh itu bang. Ada Bang Bayu. Baru naik. Gua bahasa apa tadi ya? Ya silakan aja, tentukan temanya sama Bayu sama Pak Inem, silakan. Iya. Jadi iya. Tadi close ya Pak Ben ya. Saya mengakui bahwa Sudah close Pak, sudah close dengan saya sudah close. Oke. Saya hanya mengisi Sip, waktu sip. saja tadi. Ya lanjut. Ya, terima kasih Pak ya, terima kasih. Makasih Pak Ben. Ya. Oh, Pak Sar masih dari Kristen ceritanya nih. Iya Pak. Kenapa siapa? Jadi ini dinomnya apa Pak? Protestan, Katolik, Ya, gereja karena gimana? sebenarnya saya berlindung dalam denom Presbyterian Gemim, Gereja Masih Injil Minahasa di Minahasa. Minahasa, Ya, Sulawesi Utara. ya benar. Tapi saya Manado. basically dari orang-orang tua saya dari Judaism. Gitu. Oh, Judaism. Karena di waktu zaman Soeharto kan kita hanya diakui 5. Jadi makanya sinagoga nggak ada di sini. Cuman ada satu di Manado, di pusat kota Manado, di Makeret, dan sekarang ada di Tondano, ibu kota Minahasa. Tapi saya nggak di situ gereja. lagi. Itu sinagog itu bang. Oh, Nah, ada dari sinagoga di sana. Ya, Syamaim namanya. Dari Pak Rabai Yakov Baruch, teman saya. Oh, iya. Jadi Bapak sekarang kepercayaannya masih Kristen atau kembali ke Judaism? Oh, Kristen dari Opa sudah Kristen. Sudah Oh, Kristen. Kristen. Karena nggak diakui yang dulu ya, nggak bisa. Udah pernah belajar Pak mengenai dari cara-cara untuk Judaism untuk mempercayai Tuhan itu seperti apa? Ada Pak, dari sebenarnya dari kecil diajarin Gemara, Ya. ya mengikuti tradisi ya. Ada juga ya Midras, Gemara Midras. Tapi saya sudah ditinggalkan dari zaman opa saya itu. Oh, tapi kira-kira Pak gimana? Ada perbandingan nggak menurut Bapak mengenai ketuhanan dari Judaism dengan kekristenan ini? Saya rasa bertolak belakang dan jauh beda Pak ya. Karena tidak seperti itu dengan ajaran para nabi. Coba kira-kira bagaimana Yes. pendapat Anda? Saya sepakat kalau itu yang dikatakan itu memang seperti itu.
Tapi untuk sekarang tidak, kami tidak lagi mengikuti itu. Jadi memang seperti kata Bapak yang sangat jauh bertentangan. Gitu Pak. Oh gitu Pak ya. Jadi begini Pak, adanya kekristenan ini kan suatu adanya Paulus kan gitu, ya kan? Kalau kita untuk mencari tarik lurus untuk kisah dari Paulus ini dan apa yang dinubuatkan oleh Yesus ini, kenanya sama siapa coba kira-kira? Karena Yesus ini telah menubuatkan loh waktu beliau sebelum terangkat naik ke langit dan memberikan nasihat amanah agar para murid-murid dan orang-orang pilihan ini tidak disesatkan gitu loh. Bapak bisa baca di Matius 24 dan seterusnya. Yesus itu telah menerangkan baik dia turun yang kedua kalinya seperti apa. Yang di ayat 4-nya itu Yesus juga memberikan amanah agar tidak disesatkan. Dan Yesus juga menekankan waspadalah terhadap jika ada orang yang mengaku bertemu dengan Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Itu kata Yesus. Dan Yesus juga menerangkan bahwa dirinya nanti turun yang kedua kalinya itu adalah manusia, diiringi oleh para malaikat-malaikat Tuhan. Nah, yang poinnya di sini Pak, manusia yang pertama sekali mengaku bertemu dengan Yesus setelah Yesus ini terangkat naik ke langit, ini siapa gitu loh? Siapa itu loh Pak? Bapak bisa baca kan waktu perjalanan ke Damsik Paulus ini, dia mengaku bertemu dengan cahaya, yang cahaya ini mengaku dengan Mesias. Sementara Yesus menubuatkan jangan kamu percaya. Jangan kamu percaya katanya. Karena turunnya aku ini yang kedua kalinya adalah adalah manusia, bukan cahaya gitu loh. Coba Bapak bisa buka di situ Biblenya, Matius 24. Mulai dari ayat pertama sampai seterusnya. Di sana terang benderang Yesus katakan. Belum lagi di Lukas 21 nomor 8. Di Lukas 21 nomor 8 apa kata Yesus? Waspadalah agar kamu tidak disesatkan disesatkan oleh dia yang menggunakan, yang mengaku akulah dia. Kata Yesus. Coba siapa cahaya ini? Cahaya ini yang bertemu dengan Paulus ini mengaku siapa? Coba kira-kira. Ini nubuatannya kena pas sama Paulus, bukan kepada siapa-siapa. Karena cahaya ini adalah penyesat. Penyesat ini memilih Paulus untuk digunakan sebagai alat menyesatkan umat manusia. Begitu Pak. Anda bisa baca Pak di Bible itu terang benderang kok di sana. Sebelumnya saya coba ada telepon. Sebenarnya saya coba memaparkan sedikit mengenai pandangan kami mesianik mengenai Paulus. Paulus itu tetap masih, itu kami sebut Rabi Saul ya. Rabi Saul bukan Paulus. Jadi dia juga itu kan seorang Yahudi yang berkewarganegaraan Roma. Murid dari Rabban Gamaliel. Rabban itu pimpinan dari seluruh rabi tertinggi, muridnya Gamaliel. Jadi kalau misalnya dikatakan Paulus itu yang dirujuk oleh Matius itu, kami tidak mengimani itu, karena di saat peristiwa perjalanan di Damsik itu terbukti Bang. Jadi kalau misalnya wujud yang muncul itu dan mengatakan bahwa itu Yesus tapi bukan, itu terbukti bahwa dia juga, Yesus juga menyampaikan ke tempat tujuannya bahwa akan datang seorang kan, dikatakan begitu. Dan itu terbukti. Di saat sesuatu yang bisa dikatakan mujizat itu terbukti, itu kami mengimaninya. Begitu Bang. Jadi terbukti bahwa dia dalam perjalanan, Yesus berkata pergi ke Tarsus atau saya lupa itu. Ketemu Ananias, dan di Ananias juga Yesus menemui Ananias bahwa akan datang seorang yang sudah bertobat, dan Tuhan memakai orang yang bertobat, gitu Bang. Jadi kami meyakini bahwa kalau narasi Abang mengenai Matius itu atau tafsiran mengenai Matius itu tidak mengarah ke Paulus. Paulus itu rabi kami, Rabi Saul.
Jadi begini Pak ya, mohon maaf ini Pak sebelumnya. Untuk bagaimana cara Anda untuk memvalidasi bahwa pengakuan Paulus ini klaim, ini kan klaim sepihak dari Paulus yang mengaku bertemu dengan Mesias yang cahaya yang mengaku sebagai Mesias. Bagaimana cara Anda memvalidasinya ini? Bahwa cerita dia ini suatu kebenaran atau ada nubuatannya gitu. Karena segala yang tertulis di dalam Bibel itu harus berdasarkan nubuatan. Mulai dari semua para nabi dinubuatkan. Ada nggak nubuatan mengenai Paulus ini? Kira-kira? Ya, kalau dibilang nubuatan itu apa yang diterima oleh manusia, perkataan, suara yang didengar, dan dibuktikan, dan ada yang masih sementara berjalan, itu menurut kami nubuatan. Jadi, menurut kami juga, Paulus itu bukan sekedar mengklaim, tapi terbukti, itu yang saya katakan tadi. Terbukti bahwa dia dikunjungi juga oleh Roh Kudus, oleh Yesus di tempat tujuannya. Gitu Bang. Nah di saat itu terbukti, kami itulah validasinya. Jadi kalau saya dengan pandangan mesianik ya, apa yang sudah yang diajarkan oleh Rabi kami. Gitu Bang. Di Jason Sobel, Rabi Jason Sobel juga menjelaskan seperti itu, tapi panjang penjelasan saya itu nanti. Oh, para rabi mengajar. Mungkin Bang Billy lah. Karena ini udah menyangkut dengan para rabi ini, saya nggak tahu mengenai para rabi karena ini kan Judaism. Ya, kalau saya sudah pernah berdiskusi dengan Billy. Billy itu mungkin 2 tahun lalu saya pernah berdiskusi. Yang gitaris itu ya, dia juga orang Minahasa. Ya, Billy yang marga apa ya? Saya lupa marganya ya. Dia Minahasa juga. Minahasa dia Judaism juga, Billy. Si Billy itu yang gitaris. Ya, jadi kalau kita tadi ngomong soal Paulus ya, dikatanya dia murid Gamaliel. Nah, ini ada data ya dari seorang penulis dan sejarawan Max Isaac Dimon. Ini cukup terkenal ya, dapat beberapa kali penghargaan. Jadi dia melakukan tesis lewat sejarah. Ini ada judulnya Yesus, orang Yahudi, Yesus dan Pilatus. Nah, jadi ketika Rabban Gamaliel ya ingin mensosialisasikan Mishnah itu adalah oral Torah ya. Jadi urutannya itu dari Tanakh baru ke Mishnah, oral Torah. Nah, Mishnah menjelaskan Torah, Gemara menjelaskan Mishnah, gitu. Talmud isinya Mishnah dan Gemara, begitu. Itu mesti dipahami dulu. Nah, di dalam perjalanannya dia, Paulus juga sedang dalam perjalanan ngapain? Mengabarkan ajaran baru, bahkan sampai ke sinagog. Tapi orang-orang Yahudi yang ada di sinagog pada waktu itu bertanya-tanya, ini dari mana ajarannya? Kita nggak pernah dengar ajaran seperti ini. Maka Rabban Gamaliel, ya? Iya. Ya. Maka Rabban Gamaliel mengekskomunikasi, mengeluarkan mereka dari keanggotaan sinagog dan membuatkan birkat haminim. Nah, kalau orang Yahudi itu ada birkat haminim ya. Yeah. Doa 18 doa itu vela masin maltetik wa fekol haminim. Jadi kiranya Tuhan nama mereka dihapuskan dari kitab kehidupan, kiranya mereka dihancurkan. Nah, itu diberikan kepada orang-orang Sanhedrin ya, Man. Ya. Nah, alih-alih berhasil memualafkan ya ibaratnya ya, mengkonvert Yahudi ke Kristen, mereka gagal memperselitkan. Akhirnya dia merubah arah pemurtatan kepada siapa? Kepada pagan Romawi, dan itu berhasil dengan sukses gitu. Jadi Paulus itu bukan muridnya Rabban Gamaliel, tidak ada catatan di dalam Mishnah dan Gemara dan Talmud bahwa dia memang murid Gamaliel gitu. Jadi itu adalah klaim sepihak. Dalam sejarah yang netral itu tidak ditemukan bahwa Rabi Shaul atau Paulus itu murid Rabban Gamaliel. Dia justru bertentangan, gara-gara dia itu dibikin birkat haminim gitu. Karena ajarannya bukan ajaran yang ditemukan dalam Taurat gitu. Nah, gimana Pak Sar?
Ya, Sementara Yesus itu kan juga mengatakan menubuatkan waspadalah terhadap rabi Farisi dan Saduki gitu loh kan. Sementara Paulus juga mengaku orang Farisi, dan dia ini kan pada zaman itu kan orang-orang Yahudi itu tidak menerima apa yang ajaran yang dibawakan oleh dia, dan dia ini dianggap sebagai penyakit sampar gitu loh, menyesatkan gitu Pak. Karena jauh berbeda dengan ajaran Nabi Musa yang dibawakan oleh Nabi Musa gitu loh. Tidak ada pun nubuatannya juga mengenai Paulus ini, dan Yesus juga menubuatkan agar tidak disesatkan oleh orang gitu loh Pak. Jelas ini karena manusia yang pertama sekali mengaku bertemu dengan Mesias setelah Mesias ini terangkat naik ke langit ya ini Paulus gitu loh Pak. Nggak ada yang lain. ya. Bisa saya dengan Bang Billy ya? Ya, saya menanggapi dulu Bang Billy. Ya, kalau itu yang menurut sumber, ya kalau dulu kan saya dengan Abang Billy mengenai Rabi Rasak ya apa? Kalau sekarang ya, saya ada rujukan juga. Mana Rasak? Kenapa Rasak? Kenal Rabi Jason Sobel. Kenapa Rasak? Ya, Kenapa tadi? Rabi yang mengenai kata Allah itu ya Bang, yang dulu kita pernah sekitar 2 tahun lalu kita pernah bahas mengenai itu. Oh, alif lamet hei ya. Iya, alif lamet hei itu. Ya, itu sudah clear ya Bang. Ya, kita ini mengenai Rabi Saul dulu Bang. Kalau Abang ada rujukan tesis yang Abang bilang tesis, berarti saya nggak bisa bantah. Tapi saya juga pegang yang dari Rabi Jason Sobel, di mana dia berkata bahwa Paulus adalah seorang Yahudi sejati yang juga mengalami kebenaran yang ada dalam, ya dia mengupas apa yang dikatakan Rabi Saul dalam 2 Timotius 3 yang dihubungkan dengan kitab Bamidbar gitu Bang. Jadi ada pendapat yang cukup panjang kalau menjelaskan itu nanti. Saya siapin waktu untuk dengan Abang, saya sudah follow, kita bisa bahas itu gimana Ya, sumber apa dari Bang Billy ya. Jadi dari sumber yang ada di situ, Ya. kita pakai apa sumber yang kita punya sini. Ya, jadi sulit sekali untuk menggambarkan Yesus dalam kitab Tanakh ya. Apalagi soal Mesias. Tidak ada jaminan dalam kitab Tanakh bahwa sang raja yang akan datang atau sang Mesias itu bernama Yeshua, nggak ada. Nah, itu yang menarik saya maksudnya nanti saya kan ingin kalau misalnya ada waktu kita bahas Tanakh untuk menghubungkan dengan Mesias. Tapi Paulus. Tapi di dalam Torah, dalam Tanakh ada banyak 3 sumber ya. Dari kitab Hosea 5 ayat 3 bunyinya gini. Akhar yang musuh Bnei Israel ufiksu Hashem Elohim Vet David Malkam Fakadu Beakhari Tayamim. Artinya mereka akan kembali kepada Tuhan dan kepada Daud raja mereka. Terus di dalam Yeremia 30 ayat 9 Fe'abdu et Hashem Elohim Vet David Asyar Akim Lahem. Artinya mereka akan menyembah kepada Hashem dan kepada Daud raja mereka yang akan aku bangkitkan bagi mereka. Jadi nggak ada satupun clue di dalam Tanakh ya pernah mencatat bahwa Yeshua itu akan datang sebagai Mesias. Nah, perbedaan Kristen dengan Yahudi adalah Kristen itu Mesias itu adalah Tuhan nanti yang datang kedua kali dalam bentuk manusia. Nah, tapi kalau di dalam Judaism menurut kitab Yesaya 11, Mesias itu kesukanya ialah takut akan Tuhan. Roh Allah padanya, roh hikmat, roh pengetahuan. Ya, yang kesukanya ialah takut akan Tuhan. Jadi dia bukan Tuhan, justru Mesias itu takut akan Tuhannya. Begitu. Buka aja di Yesaya 11. Ya, Bang. Kalau mengarah ke situ jadi panjang kita jadi. Saya akan mengerujuk juga ke Yesaya nanti ntar. Jadi banyak hal-hal di sini juga mengenai apa yang ada dalam Tanakh itu terhubung dengan nubuatan mesianik. Jadi itu Bang, waktu kita nggak cukup kalau bahas itu di sini. Dan itu perlu data-data dan saya open camp nanti kalau misalnya kita sama-sama bisa berdiskusi mengenai itu Bang.
Ini hanya saya melayani eh, topiknya yang jadi objek Paulus ini, Bang. Gitu, Bang. Ya, pada diam semua. Jadi, Bro Bill, masih jamming, Bro. Iya, jadi jadi gini, Paulus itu kan di dalam perjanjian baru pun kisah para rasul, dia itu dianggap sebagai penyakit bagi bangsa Yahudi, ya. Dan akhirnya dia disuruh bertobat dan dia melakukan itu, dia memikveh dirinya, merendamkan dirinya di air sebagai tanda pertobatan. Terus bagaimana dengan orang-orang yang sudah mengikuti dia? Nah, akhirnya itu dikasih surat, baca aja di kisah para rasul itu. Jadi Paulus pun bertobat kembali kepada Judaism, baca di kisah para rasul itu bagus banget. Berarti artinya dia bertobat sendiri, yang lain dibiarin. Kan gitu tuh sumbernya. Saya belum temukan itu, Bang. Ada, itu tadi yang dibilang sama abang yang tadi nih, siapa dia tadi? Bang siapa tadi? Bang. Oh, yang peristiwa di apa ya? Damsik ya? Bukan, ada itu yang dia dipanggil imam besar, terus dia dikatakan ini Oke, sebagai saya baca penyakit dulu, ya. di antara orang Yahudi gitu. Saya baca Dan dulu. akhirnya dia menyerahkan diri kepada Tuhan, kembali lagi gitu. Baca di kisah para rasul, sebentar aku cari sumbernya. Ini jadi menarik, Bang. Kalau tadi kita membahas hubungan bagaimana Rabi Saul itu menghubungkan tanah dengan Injil. Nah, ini jadi apa ya? Jadi ada narasi baru dari Billy bahwa Paulus itu kembali ke Yudaism ya. Bagaimana, Bill? Jadi Paulus kembali ke Yudaism ya? Bentar, aku sikat gigi dulu. Oh iya.